Dua, tiga. Halo semuanya, selamat malam. Saya Tia dan juga rekan saya. Saya Ganati Dwi Pekansa. Di sini kami meneliti sebuah penelitian terkait daya tarik kebun raya Cibodas studi kasus pengelolaan event Sunset di Kebun. Indonesia memiliki berbagai jenis destinasi wisata, salah satunya merupakan kebun raya yang merupakan jenis wisata alam serta salah satu kawasan konservasi tumbuhan dan edukasi mengenai keberagaman hayati yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki 4 kebun raya yang dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi dan juga PT Mitra Natura Raya. 4 kebun raya tersendiri itu adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan juga Kebun Raya Bogor. Lalu setelah COVID-19 berakhir, tren penyelenggaraan event semakin meningkat di Indonesia. Menurut survei yang kami ambil dari Evendo tentang dinamika industri event di Indonesia dari tahun 2022 sampai 2023, terungkap data bahwa 97,86% penyelenggaraan event sudah kembali menerima pekerjaan di tahun 2022 yang diselenggarakan di 31 provinsi yang ada di Indonesia. Yang bisa kita lihat dari grafik yang ada di samping mengenai entertainment menduduki peringkat tertinggi kedua setelah event lainnya yang diselenggarakan sebesar 11,6%. Lalu juga ada dalam penyelenggaraan suatu event, konsep dan daya tarik khas dari acara tersebut sangat penting untuk mempengaruhi dari keputusan para pengunjung. Itu bisa dilihat dari uh, 6 tertinggi antaranya adalah the musiciannya ataupun gestar yaitu sebesar 60%, lalu juga ada tiket price yang mempengaruhi sebesar 59%, lalu juga ada waktunya sebesar 55%, lalu juga ada lokasinya sebesar 48%, lalu juga ada akses untuk menuju lokasinya sebesar 44%, dan juga ada venue-nya sebesar 34%. Lanjut. Lalu selanjutnya ada pun rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bahas di sini ada 3. Yang pertama, apa saja faktor-faktor utama yang dapat menjadi pertimbangan dari daya tarik suatu event. Yang kedua, merupakan apa saja faktor pendukung dari daya tarik event Sajati Kebun. Dan yang terakhir, bagaimana sebuah kebun raya dimanfaatkan sebagai daya tarik event pada event Sajati Kebun. Lalu di sini kami juga melakukan batasan penelitian yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Diperlukan batasan penelitian ini agar penelitian dilakukan tidak melebar dan lebih fokus dan tertib dalam penjabarannya. Lalu selanjutnya ada pun tujuan yang kami bahas itu ini, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor utama yang dapat menjadi pertimbangan daya tarik suatu event. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dari daya tarik event satu kebun. Yang ketiga, untuk menganalisa potensi kebun raya dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik event pada event satu kebun. Lalu, ada pun manfaat yang kami miliki, yaitu memiliki 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis terhadap penulis dan juga pembaca, yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman bagi para penulis dan juga dapat menambah ilmu baru atau pengetahuan bagi para pembacanya. Untuk kedua, manfaat praktis yaitu memberikan wawasan dan juga menjadi sumber referensi yang dapat berguna dalam mengendalami konsep dan praktik dalam pengelolaan event sebagai daya tarik destinasi wisata. Oke, kita masuk ke tinjauan pustakanya. Kita akan melihat penelitian terdahulu yang kami ambil untuk sebagai acuan dari penelitian kami, yaitu judul penelitian yang pertama ini identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan usaha pengusaha event organizer Topeng The Event di Semarang. Objek penelitian yaitu pengusaha event organizer Topeng The Event. Variabel penelitiannya itu faktor-faktor keberhasilan event organizer. Hasil penelitiannya ini itu terdapat faktor-faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan usaha event organizer seperti pemahaman pasar, kualitas pelayanan, dan inovasi dalam penyelenggaraan acara. Nah, kesesuaiannya itu apa dari penelitian tersebut, yaitu pemahaman tentang daya tarik alam dan layanan yang diberikan. Tetapi pada penelitian tersebut tidak membahas tentang fasilitas venue dan event. Yang kedua, itu jurnal yang berjudul Analisis Faktor Keberhasilan Event Organizer dalam menyelenggarakan acara studi kasus CV Soundtrack Indonesia. Objeknya itu CV Sontek Indonesia, variabelnya langkah-langkah pengorganisasian acara, hasilnya yaitu proses pengorganisasian acara, mencakup langkah-langkah penting, termasuk penelitian, desain perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Nah, kesesuaiannya ini apa? Kesesuaiannya ini menganalisis dan memahami lebih dalam tentang pengelolaan event.
Tetapi pada penelitian ini tidak menjelaskan tentang pemanfaatan venue dalam keberhasilan event. Kita lanjut aja ke landasan teori yang kami taruh di penelitian ini. Yang pertama pastinya tentang daya tarik, karena variabel dari penelitian kami daya tarik, yaitu dari Zainuri 2012 menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dinikmati serta layak dipasarkan di pasar wisata. Yang kedua, pengalaman pengunjung. Menurut jurnal pengalaman pengunjung dalam penggunaan teknologi virtual reality oleh Cantik Ayu Pastaharani 2023, pengalaman pengunjung atau visiting experience adalah pengalaman mendalam yang melibatkan berbagai indera dan memberikan kesan pribadi terhadap suatu tempat. Yang ketiga, tentang Kebun Raya Cibodas. Menurut informasi dari wisatacibodas.com, Kebun Raya Cibodas didirikan pada tahun 1852, terletak di kaki Gunung Gede Pangrango, Cipanas, Cianjur. Dan yang keempat, Sunset di Kebun. Itu event yang ada di Kebun Raya Cibodas. Menurut Sunset Kebun Raya ID, Sunset di Kebun adalah program yang bertujuan untuk mengenalkan kebun raya dan konservasi alam serta tumbuhan sahabat generasi muda terutama Gen Z. Nah, ini kerangka berpikir yang kami buat, yaitu ada daya tarik, di mana itu menjadi sumber em, variabelnya, dan indikatornya itu ada stage, audiovisual, line up, event venue, manajemen pengunjung, dan fasilitas. Lalu selanjutnya ada gambaran umum dari Kebun Raya Cibodas ini. Kebun Raya Cibodas berhasil menyelenggarakan investasi di kebun selama 3 kali, yaitu yang pertama diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 29 Oktober tahun 2023. Lalu penyelenggaraan kedua yang disebut fase 1 diselenggarakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2024. Yang terakhir diselenggarakan 5 sampai 6 Oktober tahun 2024 yang disebut dengan fase kedua. Lalu ada pun program yang mensukseskan dari Sansati Kebun ini. Sansati Kebun memiliki 6 program, diantaranya itu Intimate Show yang merupakan salah satu program utama dari Sansati Kebun yang ini menyaksikan para artis musisi yang tampil untuk menghibur para penontonnya. Nah, kedua merupakan eksplorasi musik di sini untuk mencari potensi musisi lokal yang memiliki potensial dan juga bakat. Yang ketiga, ada pun dari program Lestari ya di sini untuk memanfaatkan atau melestarikan dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang dan sepertinya mencat tong sampah dan juga daur ulang menjadi bahan yang lebih kreatif. Dan yang ketiga itu ada conservation yang merupakan program utama dari kebun raya ini untuk mengedukasikan. Di sini hal tersebut bisa dilihat dari penyelenggaraan sertifikat kebun memberikan tumbuhan sebagai buah tangan ataupun merchandise kepada musisi yang sudah tampil pada event Sate di Kebun ini. Lalu yang kelima ada pun culture yang di sini pada Sate di Kebun tidak ingin merupakan kebudayaan, mereka bekerja sama oleh sanggar yang berdekatan dengan venue seperti Kebun Raya Cibodas untuk membuka program Sate di Kebun ini dengan tarian yang khas dari Kebun Raya Cibodas. Lalu yang terakhir adalah program Natura, yaitu mereka bisa melakukan seperti mewarnai, chatbot, merangkai bunga, merakit, merajut, singing with the plants experience. Ini merupakan pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari event konser lainnya oleh para pengunjung. Ternyata penelitiannya itu kan menggunakan mixed method dengan menggunakan strategi metode campuran pada model atau desain eksplanasi berurutan. Dan sumber datanya ini pertama kami mendapatkan dari primer itu menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner. Dan sumber data sekunder itu menggunakan artikel dan jurnal. Untuk populasi dan sampelnya ini kami pastinya eh, populasinya wisatawan yang mengunjungi acara sunset di kebun pada Kebun Raya Cibodas, dan sampelnya ini data responden yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Wawancara sebanyak 12 orang dan 50 orang itu responden yang mengisi kuesioner. Dan wisatawan di beberapa Kebun Raya Cibodas ini dibagi beberapa bagian kelompok, yaitu ada keluarga, pasangan, mahasiswa, serta undangan khusus atau tamu undangan. Lalu ada pun analisis data yang kami uji. Yang pertama, uji validitas dan juga realitas. Realitas di sini merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai daya tarik dari Kebun Raya Cibodas untuk memiliki konsistensi dan juga keandalan. Lalu untuk validitas, untuk mengacu pada sejauh mana variabel yang diukur benar-benar mencerminkan aspek-aspek yang ingin diteliti seperti event venue, manajemen pengunjung, fasilitas, stage, audio visual, dan juga line up dalam konteks pengelolaan event konser, konser Sunset di Kebun. Yang kedua, kami menggunakan analisis konfirmatori di mana kami mengkonfirmasi dari faktor-faktor yang sudah ada di latar belakang awal, dikonfirmasi lagi apakah itu sudah benar ataupun seperti itu.